Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan dengan judul Strategi Media Sosial dan Riset. Oke, yang akan dimulai oleh Safiatul Aziz. Yang pertama itu ada pendahuluan dan tujuan. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami strategi media sosial dan riset secara komprehensif. Presentasi ini akan membahas konsep dasar, metode riset, studi kasus, serta rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam komunikasi dan pemasaran modern. Pentingnya media sosial. Media sosial telah menjadi alat komunikasi dan pemasaran yang sangat penting di era digital. Dengan lebih dari 191 juta pengguna aktif di Indonesia, media sosial menawarkan peluang besar untuk menjangkau audiens, membangun brand awareness, dan meningkatkan engagement dengan pelanggan. 191 juta lebih pengguna di Indonesia memiliki lebih dari 191 juta pengguna aktif media sosial pada tahun 2023 dan menjadikannya salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Angka ini menunjukkan potensi besar untuk strategi komunikasi dan pemasaran digital. Fakta ini menegaskan pentingnya memahami strategi media sosial yang efektif. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, media sosial menjadi platform utama untuk menjangkau audiens, membangun brand awareness, dan meningkatkan engagement dengan target pasar. Selanjutnya itu ada tren media sosial. Platform populer contohnya seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter yang sekarang berubah menjadi X. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Setiap platform memiliki karakteristik unik yang menarik berbagai segmen audiens dengan preferensi konten yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa itu strategi media sosial? Nah, strategi media sosial adalah rencana terstruktur dalam penggunaan platform media sosial untuk mencapai tujuan komunikasi atau bisnis tertentu. Komponen utama strategi media sosial yang pertama itu pasti tujuan, yaitu menetapkan sasaran yang ingin dicapai. Contohnya itu brand awareness, engagement, dan konversi. Yang kedua itu ada audiens, itu mengidentifikasi dan memahami target penggunanya. Yang ketiga itu ada konten, merancang pesan dan materi yang relevan dan menarik. Yang keempat ada platform, memilih media sosial yang tepat sesuai karakteristik audiens. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada komponen strategi. Yang pertama, tujuannya itu brand awareness dan engagement. Segmentasinya itu audiens, pemilihannya itu adalah platform, penjadwalannya itu konten. Selanjutnya itu ada perencanaan strategi, analisis SWOT. Untuk media sosial, lakukan analisis strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Itu yang disebut dengan SWOT, SWOT. Nah, SWOT ini untuk memahami posisi brand di media sosial, identifikasi keunggulan kompetitif dan area yang perlu diperbaiki sebelum menyusun strategi. Penetapan tujuan SMART. SMART itu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevant atau relevant, dan time bound, terikat waktu. Nah, digunakan kalender konten digital seperti contohnya itu ada Google Calendar atau Trello untuk menjadwalkan posting secara konsisten dan terorganisir. Selanjutnya ada alat teknik pendukung. Yang pertama itu konten, itu kalender digital. Contohnya gunakan Google Calendar atau Trello untuk merencanakan dan menjadwalkan konten secara teratur dan terorganisir. Yang kedua ada tools, analitik, memanfaatkan Google Analytics, Hotsite, dan Sprout Social untuk mengukur performa dan engagement konten Anda.
Yang ketiga itu ada teknik storytelling. Terapkan teknik storytelling ini dan branding untuk menciptakan konten yang menarik dan membangun koneksi emosional dengan audiens. Selanjutnya itu ada cara membuat kalender konten. Nah, yang pertama tentukan frekuensi postingnya itu apa. Yang kedua, sesuaikan dengan kapasitas tim dan kebutuhan audiens. Konsisten itu lebih penting daripada kuantitas. Yang ketiga, pilih jenis kontennya. Yang keempat, variasikan antara edukatif, informatif, dan hiburan sesuai dengan format platform yang digunakan. Yang kelima, jadwalkan dengan tools digital. Yang keenam, gunakan Google Calendar, Trello, atau Notion untuk mengatur jadwal posting secara terstruktur dan kolaboratif. Contoh konten, misalnya konten media sosial yang efektif memiliki karakteristik visualnya yang menarik, berkualitas tinggi, captionnya singkat namun bermakna, call to action yang jelas, hashtagnya yang relevan dan trending, waktu posting yang tepat sesuai aktivitas audiens, serta storytelling yang membangun koneksi emosional dengan followers. Selanjutnya, 650% lebih banyak posting dengan visual engagement dibandingkan posting tanpa visual. Data ini menunjukkan betapa pentingnya elemen visual dalam strategi konten media sosial. Konten visual contohnya seperti gambar, infografis, dan video terbukti lebih menarik perhatian audiens. Platformnya contoh di Instagram dan TikTok yang berbasis visual memiliki tingkat engagement tertinggi di antara platform media sosial lainnya. Selanjutnya ada platform comparison. Instagram dan TikTok memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi strategi konten. Instagram unggul untuk visual yang estetik, brand storytellingnya, dan audiens yang usianya itu rentan dari 25 sampai 34 tahun. TikTok dominan untuk konten video pendek yang viral, kreativitas spontan, dan menjangkau Gen Z usia 16 sampai 24 tahun. Selanjutnya ada riset media sosial. Definisi riset media sosial. Nah, riset media sosial adalah proses pengumpulan dan menganalisis data dari platform media sosial untuk memahami audiens dan mengukur efektivitas konten. Nah, jenis risetnya itu ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu data numerik seperti jumlah like, share, followers, dan engagement rate. Kalau kualitatif itu analisis mendalam terhadap komentar, sentimen, dan feedback penggunanya. Selanjutnya itu ada metode riset. Yang pertama itu ada survei online, mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner digital untuk memahami preferensi dan perilaku audiens secara kuantitatif. Yang kedua ada analisis sentimen, menggunakan software untuk mengukur mood dan opini pengguna terhadap brand atau konten di media sosial. Yang terakhir ada observasi dan wawancara, mendapatkan insight mendalam melalui interaksi langsung dengan audiens untuk memahami motivasi dan pengalaman mereka. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Sapiatul Azimah. Di sini ada sumber data riset, yaitu data internet platform, yaitu data yang berasal dari dalam platform atau perusahaan sendiri, seperti data penjualan. Yang kedua adalah data pihak ketiga. Data pihak ketiga adalah data yang diperoleh dari perusahaan atau lembaga lain untuk mendukung riset dan analisis, seperti laporan industri. Yang ketiga, feedback pengguna, yaitu masukan atau tanggapan dari pengguna mengenai produk atau layanan, seperti komentar pelanggan. Yang keempat, monitoring tools, yaitu alat yang digunakan untuk memantau aktivitas, performa, atau opini publik secara online, seperti BrandWatch. Oke, selanjutnya yaitu tools analitik, yaitu Google Analytics, Hotsuite Management, Sprout Social, BrandWatch Monitoring.
Selanjutnya survei online. Survei online adalah buat pertanyaan singkat dan jelas, hindari pertanyaan ambigu atau terlalu panjang. Pertanyaan yang membuat bingung. Terus tuh fokus pada satu topik pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Gunakan skala Likert atau pilihan ganda untuk memudahkan responden. Gunakan platform survei digital. Manfaatkan tools seperti Google Form, SurveyMonkey, atau platform untuk distribusi yang mudah dan pengumpulan data otomatis. Analisis hasil dengan fokus demografi dan preferensi. Segmentasikan data berdasarkan usia, lokasi, dan perilaku pengguna. Identifikasi pola dan tren dari respon yang terkumpul. Gunakan insight untuk menyesuaikan strategi konten dan targeting audiens secara lebih efektif. Selanjutnya analisis sentimen, yaitu analisis sentimen adalah teknik menggunakan software dan algoritma untuk mengukur mood, emosi, dan opini pengguna dari konten media sosial. Tools seperti Brainwatch dan Talkwalker dapat mengidentifikasi apakah komentar bersifat positif, negatif, atau netral. Manfaat utama untuk evaluasi kampanye meliputi memahami persepsi audiens terhadap brand, mengidentifikasi isu atau keluhan secara real time, mengukur efektivitas pesan kampanye dan penyelesaian strategi konten berdasarkan feedback. Selanjutnya observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara adalah metode riset kualitatif yang memberikan insight mendalam dan dari interaksi langsung dengan audiens. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku penggunaan di platform media sosial, mencatat pola interaksi dan mengidentifikasi tren engagement secara natural tanpa interferensi. Teknik wawancara efektif. Gunakan pertanyaan terbuka. Apa yang membuat Anda tertarik dengan konten ini? Eksplorasi motivasi. Mengapa Anda memilih platform ini? Selanjutnya gali preferensi. Jenis konten seperti apa yang paling Anda sukai? Pahami kebutuhannya. Informasi apa Anda harapkan dari akun media sosial kami? Studi kasus dan analisis. Studi kasus, contoh sukses, brand lokal Indonesia berhasil meningkatkan engagement 300% melalui strategi konten Instagram yang konsisten dan interaktif dengan memanfaatkan fitur Reels dan Story serta kolaborasi dengan micro influencer. Brand ini mencapai peningkatan penjualan 45% dalam 6 bulan. Kunci keberhasilan konten autentik, respon cepat terhadap komentar, dan menggunakan hashtag lokal yang relevan. Studi kasus 2, riset untuk kampanye edukasi. Tujuan riset itu memahami karakteristik audiens dan mengukur efektivitas pesan edukasi yang disampaikan melalui media sosial. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi referensi, konten, waktu optimal posting, dan format yang paling menarik bagi target audiens pendidikan. Metode yang digunakan, survei online kepada 500 lebih responden, analisis sentimen terhadap komentar dan feedback. Insight yang diperoleh, 78% audiens lebih tertarik pada konten visual infografis. Waktu engagement tertinggi pukul 19, pukul 8 malam sampai pukul 9 malam. Kon edukatif, namun santai lebih disukai. Dampak kampanyenya, setelah menerap hasil riset, engagement meningkat 45% dan jangkauan konten edukasi bertambah 3 kali lipat dan dalam 2 bulan pertama implementasi. Selanjutnya analisis temuan riset.
itu ada sebelum riset dan riset hasil positif. Ini sebagai rumus untuk membuat konten. Terus itu ada perbandingan hasil strategi media sosial sebelum dan sesudah melakukan riset menunjukkan perbedaan signifikan. Dengan riset yang tepat, konten menjadi lebih relevan dengan kebutuhan audiens, meningkatkan engagement, dan mencapai tujuan komunikasi secara lebih efektif. Ada tantangan strategi dan riset. Ada tantangannya yaitu perubahan algoritma platform, kesulitan mengukur ROI, menjaga konsistensi konten, menangani feedback negatif. Rekomendasi dan implementasi. Strategi media sosial konsisten posting konten, data riset untuk evaluasi, ada libatkan audiens aktif, platform yang sesuai. Rekomendasi riset yaitu gabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Terus itu gunakan tools analitik terpercaya. Terus itu update riset secara berkala, libatkan tim dari berbagai riset. Divisi. Timeline implementasi. Bulan pertama sampai kedua analisis dan perencanaan. Bulan ketiga sampai keempat konten dan setup tools. Bulan kelima sampai bulan keenam pelaksanaan dan riset. Di sini ada implementasi strategi media sosial memerlukan perencanaan bertahap yang sistematis. Dimulai dari analisis situasi dan perencanaan strategis. Dilanjutkan dengan perkembangan konten dan persiapan tools. Kemudian pelaksanakan aktif dengan riset awal hingga evaluasi berkelanjutan untuk optimasi hasil yang maksimal. Evaluasi berkala. Pentingnya review strategi secara rutin. Strategi media sosial bukanlah rencana yang statis. Algoritma platform terus berubah, tren audio berkembang dan kompetitor selalu berinovasi. Oleh karena itu, evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Review rutin membantu mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Menggunakan data riset untuk perbaikan berkelanjutan. Data riset adalah kompas dalam pengambilan keputusan. Gunakan metrik seperti engagement rate, reach, dan conversion untuk mengukur keberhasilan. Analisis data secara konsisten memungkinkan penyesuaian konten, waktu posting, dan pemilihan platform. Dengan pendekatan berbasis data, strategi media sosial dapat terus dioptimalkan untuk hasil yang lebih baik. Inspirasi kutipan. Strategi tanpa riset adalah seperti berlayar tanpa kompas, tanpa pemahaman mendalam tentang audiens dan data yang akurat. Setiap langkah yang diambil dalam media sosial hanyalah tebakan. Riset memberikan arah, strategi memberikan tujuan, dan keduanya bersama menciptakan keberhasilan. Kesimpulan dan penutup. Integrasi strategi dan riset media sosial merupakan kunci keberhasilan dalam era digital. Dengan menggabungkan perencanaan strategi yang matang dengan riset berbasis data, organisasi dapat mencapai tujuan komunikasi dan bisnis secara lebih efektif. Riset memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang tepat, sementara strategi memastikan implementasi yang terarah dan terukur. Dampak positif dari pendekatan strategi ini terlihat pada peningkatan engagement, brand awareness, dan hasil bisnis yang lebih baik. Dunia media sosial terus berevolusi dengan cepat, sehingga penting untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbarui pendekatan sesuai tren terkini. Jadikan riset sebagai kompas dan strategi sebagai peta perjalanan menuju kesuksesan digital Anda. Aksi selanjutnya, mulai strategi dan riset media sosial Anda sekarang. Jangan menunda untuk membangun kehadiran digital yang kuat. Dengan perencanaan tepat dan riset yang mendalam, Anda dapat mencapai tujuan komunikasi dan bisnis yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian. Ada yang mau bertanya dengan judul kami strategi dan riset media sosial? Oke, Nadia.
Perkenalkan nama saya Nuryanti. Bertanya, jika sebuah program mendapatkan banyak request tadi untuk interaksi, apakah program tersebut bisa dianggap berhasil? Jelaskan dari sudut pandang strategi media. Terima kasih atas pertanyaan Nadia. Akan saya jawab, bisa iya dan bisa tidak, tertentu dengan apa dulu tujuannya. Bisa dianggap berhasil jika tujuannya itu brand awareness atau kesadaran merek, view yang tinggi, membuktikan bahwa jangkauan atau reach konten sangat luas dan algoritma berhasil menyebarkannya. Meskipun audiens tidak menekan tombol like atau komen, pesan atau merek yang sudah kita berhasil lihat atau masuk ke ingatan mereka. Dianggap belum berhasil jika tujuannya itu adalah conversion, penjualan. Nah, banyak views tanpa interaksi engagement menandakan konten kita menarik di awal, tetapi gagal mengikat emosi atau menggerakkan audiens untuk bertindak. Contohnya, klik link atau membelinya. Jadi, konten itu sukses besar di tahap awal, tetapi menjadi rapor evolusi untuk memperbaiki kualitas interaksi di konten berikutnya. Misalnya dengan menambahkan CTA atau call to action yang lebih kuat. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Siva Zahra. Pertanyaannya itu tadi disebutkan bahwa setiap platform media sosial mempunyai karakteristik unik. Menurut kelompok kalian, kalau sebuah brand baru punya budget terbatas, platform mana yang paling krusial untuk diprioritaskan pertama kali, dan apa riset dasar yang harus dilakukan sebelum memilihnya? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Siva. Tadi pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa setiap platform media sosial punya karakteristik unik. Menurut kelompok kami, kalau sebuah brand baru punya budget terbatas, platform mana yang paling krusial untuk diprioritaskan pertama kali, dan apa riset dasar yang harus dilakukan sebelum memilihnya? Yaitu, untuk budget terbatas, platform yang paling krusial adalah TikTok dan Instagram. Mengapa? Karena di sini ada dua, yaitu organic reach dan low cost production. Organic reach adalah algoritmanya memungkinkan akun baru untuk FYP atau viral tanpa harus keluar uang untuk iklan. Yang kedua yaitu low cost production, konten video pendek yang estetik atau autentik bisa dibuat hanya dengan HP. Yang ketiga, riset dasar sebelum memilihnya. Audience mapping, di mana target pasar kalian paling sering menghabiskan waktu. Seperti Gen Z sekarang kan, banyak scroll TikTok, scroll IG. Selanjutnya ada kompetitor audit, di mana kompetitor paling sukses mendapatkan interaksi, engagementnya. Content capability, format konten apa yang paling sanggup kalian buat secara konsisten, video kah, foto, atau teks. Yang terakhir adalah intinya lebih baik fokus di satu platform saja, mau di TikTok atau di Instagram, untuk disukai oleh audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Sabila Ramadhani dari kelompok 4. Saya izin bertanya, dalam riset media sosial, apa perbedaan utama antara sosial media hearing dan sosial media listening? Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Gadis. Perbedaannya itu terletak pada aksi dan kedalaman analisis. Yang pertama itu sosial media hearing atau monitoring. Fokusnya itu pada apa? Sifatnya reaktif dan kuantitatif. Tugasnya mengumpulkan data mentah seperti jumlah mention, likes, atau komplain untuk langsung direspon pada saat itu juga. Sedangkan sosial media listening fokus pada mengapa. Sifatnya proaktif dan kualitatif. Tugasnya menganalisis makna di balik data seperti sentimen audiens dan tren industri untuk menyusun strategi jangka panjang. Intinya, hearing itu mengumpulkan data harian, kalau listening itu memahami pola untuk mengambil keputusan bisnis. Bagaimana, Gadis? Baik.
Saya Nadira Zara dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, mengapa evaluasi berskala penting dalam strategi media sosial? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira Az-Zahra. Mengapa evaluasi berkala penting dalam strategi media sosial? Jawabannya adalah evaluasi berkala penting untuk mengetahui apakah strategi media sosial sudah berhasil atau belum. Dengan evaluasi, kita bisa melihat konten mana yang efektif, apa yang perlu diperbaiki, dan menyesuaikan strategi dengan perubahan tren serta kebutuhan audiens. Jadi, strategi yang digunakan akan tetap relevan dan memberikan hasil yang lebih baik. Gimana jawabannya, Nadia? Oke, sekian dari presentasi kami, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.